Oke, sudah untuk absensinya, nanti saya yang mengabsenkan yang tidak bisa absen hari. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, karena minggu kemarin nih, mohon maaf saya tidak berhalangan, tidak bisa mengajar, jadi minggu ini adalah minggu ke-9. Kalau untuk biasanya dengan Bapak Tarmizi, itu kuliahnya online atau offline? Offline, Bu. Kalau offline biasanya di kelas apa? Di mana? Gedung GKU, Bu. GKU, oke, di GKU. Mungkin nanti untuk selanjutnya ya, nanti saya infokan kalau untuk kelas offline atau online-nya di setiap minggunya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama saya Erlina Kurniani Tias. Saya dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Air. Saya diminta bantuan oleh Teknik Lingkungan untuk mengajar mata kuliah AMDAL di Teknik Elektro. Oke, basic saya sebenarnya dari S1 dan S2-nya itu adalah Teknik Lingkungan, tapi kebetulan saya ditempatkannya di Prodi Rekayasa Tata Kelola Air. Berkaitan lah dengan teknik lingkungan. Oke, kalau begitu kita mulai perkuliahan hari ini. Ya, kemarin dengan Pak Tarmizi sudah belajar apa saja? Mungkin di pertemuan pertama tuh belajar mengenai apa dengan Pak Tarmizi? Ada yang masih ingat? Minggu pertama belajar mengenai apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mainer Emilda Hasibuan dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada minggu pertama, sama Pak Tarmizi itu mengenai peraturan pemerintah terkait AMDAL, kalau nggak salah. Peraturan pemerintah mengenai AMDAL. Iya, Bu. Kalau AMDAL mengacu pada peraturan pemerintah nomor berapa? Berarti PP nomor berapa? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, saya Arya Dwi Turiza dari Teknologi Pangan Angkatan 2019. AMDAL itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021, Bu. AMDAL mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun Permen LH Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, Bu. terus ada lagi kalau peraturan pemerintah nomor berapa? Nomor 22, Bu. Nomor 22 tahun 2021, Bu. Oke. Ini yang kita pakai untuk acuan AMDAL ini ya, dari Undang-Undang nomor 4, Undang-Undang apa? Permen LHK nomor 4 tahun 2021 dan Permen dan PP nomor 22 tahun 2021. Oke, ini dari elektro semua atau gimana? Izin, Bu, saya dari Teknologi Pangan, Bu. Oh, dari teknologi pangan. Berarti campur ya? Dari Cuman saya beberapa sendiri. produk. Oh, oke. Ini kenapa kok pangan mengambil AMDAL? Karena kami juga belajar perancangan pabrik juga, Bu. Oh iya, perancangan pabrik. Oke. Kalau pangan itu biasanya kan HCCP ya? Kalau untuk Izin, Bu, benar, Bu. Iya, Bu. HCCP. Untuk kualitas pangan ya, HCCP. Apa mutu? Oke.
Kalau ini pertemuan pertama ya mengenai peraturan-peraturan yang terkaitan dengan AMDAL. Kalau untuk minggu kedua mengenai apa dengan Pak Tarmizi? Ada yang ingat? Minggu kedua mengenai apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau saya tidak salah, minggu kedua itu perihal struktur dokumen AMDAL, Bu. Struktur dokumen AMDAL atau ANDAL? AMDAL ya, Bu. AMDAL, oke. Benar? Yang lainnya mengenai struktur? Benar, Bu. Oke, kalau begitu struktur dokumen AMDAL itu seperti apa? Apa saja? Izin menjawab, Bu. Ya. Struktur dokumen AMDAL itu ada 3. Yang pertama itu KA AMDAL, yang kedua AMDAL, yang ketiga RKL sama RPL, Bu. Oke. Oke, jadi dokumen AMDAL itu terdiri dari KA AMDAL, AMDAL, RKL, dan RPL. Kalau untuk KA AMDAL sendiri, ada yang tahu apa KA AMDAL? Apa yang dimaksud dengan KA AMDAL, AMDAL, RKL, dan RPL? Ada yang tahu? Izin menjawab. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arifuddin, Bu. Untuk K itu sendiri yaitu ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan, Bu. Kemudian yang kedua ANDAL. ANDAL itu adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Kemudian yang ketiga ada RKL atau RPL. RKL itu sendiri yaitu upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat rencana usaha atau kegiatan. Kemudian RPL itu sendiri yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan. Sekian dulu. Oke, terima kasih Rifudin. Benar ya, untuk KA ANDAL pengertiannya adalah yang seperti disebutkan teman kalian tadi. Kalau untuk kemarin pas UTS-nya kalian UTS tulis atau bagaimana dengan Pak Tarmizi? Atau take home, tugas presentasi? Jawab. Ya. Untuk UTS kemarin kita presentasi, Bu, terkait progres AMDAL yang sedang kita buat, Bu. AMDAL. Iya. Ke pertemuan minggu ketiga dengan Pak Tarmizi, apa materinya? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk pertemuan minggu ketiga mungkin ada penyusunan dokumen AMDAL, Bu. AMDAL ya? Iya, Bu. Penyusunan ini materi atau tugas dengan Pak Tarmizi penyusunan dokumen AMDAL ini? Mungkin ada materi dulu, Bu. Berarti kalau untuk penyusunan dokumen AMDAL itu berarti kalian membuat KA AMDAL, AMDAL ataupun RKL, RPL. Gimana? Menyusun dokumen AMDAL. Izin membenarkan, Bu. Gimana? Kemarin
terkait penyusunannya itu dokumen andal Ibu, karena kita RKL RPL itu belajar itu setelah UTS Bu, kata Pak Tarbisi. Oke, berarti andal. Iya Bu. Dengan dokumen andal. Oke, lalu untuk ke minggu kelimanya, keempat, ada apa materinya? Materi yang disampaikan mengenai apa? Izin jawab Bu. Ya, Ada mengenai pelingkupan Bu. Kemudian tujuan pelingkupan dan manfaatnya itu. Nah, dengan pelingkupannya gimana? Untuk pelingkupan apa? Pengertian pelingkupan, lalu tujuannya apa? Kalau untuk tujuannya sendiri Bu, izin jawab Bu. Ya. Itu menetapkan batas wilayah studi, kemudian ada mengidentifikasi dampak penting, dan ada penentuan tingkat kedalaman studi, dan penetapan lingkup dan rencana kegiatan studi secara sistematis, dan ada menelaah kegiatan lain di sekitar wilayah studi. Kemudian dari pelingkupan itu sendiri yaitu untuk menentukan lingkup masalah dan mengidentifikasi masalah, kemudian itu menetapkan dampak penting atau tidaknya, dan kemudian langkah dasar penyusunan kerangka awal andal, kemudian membantu penelitian, dan manfaatnya sendiri ada fokus pada hal pokok atau bahasan, kemudian ada menghindari potensi konflik dalam pembangunan, kemudian ada penyusunan AMDAL yang efektif gitu. Ini tuh. Oke, berarti kalau sudah pelingkupan, penapisan, kalian sudah belajar mengenai penapisan? Sudah tahu? Penapisan itu ada di minggu ketiga Bu kalau nggak salah. Minggu ketiga, Mengenai screening gitu Bu. ya. Oke, lalu ke minggu kelima. Minggu kelima kalian belajar mengenai apa? Yang lainnya, kemarin minggu kelima belajar mengenai apa? Minggu kelima belajar mengenai apa? Dengan Pak Darwi. Gimana? Mungkin kalau nggak salah Bu, ada keterlibatan masyarakat mungkin ya Bu. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat. Oke, Mungkin tapi kalau saya salah bisa dibenarkan teman-teman. bagaimana yang lainnya? Benar mengenai keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat ya dalam AMDAL. Atau format dokumen KA Andal gitu ya teman-teman.
Bagaimana yang lainnya? Ini kan saya bertanya untuk cross check ya, karena saya yang mengikuti perkuliahan sebelumnya kan tidak. Jadi apakah benar apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak Tarmizi? Kemudian di minggu kelima ada apa? Iya Bu, benar Bu. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL Bu. Oke, minggu keenam lalu ada apa? Di minggu keenam kalian belajar mengenai apa? Minggu keenam kalian belajar mengenai Izin menjawab Bu, ya kalau tidak salah itu mengenai dampak corona lingkungan. ramah lingkungan. Benar? Yang lainnya mengenai ramah lingkungan? Gimana yang lainnya? Ramah lingkungan. Ramah, izin ya. saya yang pertemuan 6 itu betul Bu, rona lingkungan sama format dokumen andal, RKL, RPL, sama yang itu Bu, untuk minggu ke-6. Format ya. Nah, untuk zona lingkungan sendiri, apa yang kalian ketahui mengenai zona lingkungan? Itu zona lingkungan itu digunakan untuk apa sih dalam AMDAL itu? Izin menjawab Bu, untuk rona lingkungan sendiri itu merupakan penyusunan gambaran keadaan lingkungan di tempat maupun proyek kegiatan yang akan dibangun Bu. Nah, fungsinya itu untuk menduga keadaan lingkungan ketika proyek terjadi gitu Bu. Jadi zona lingkungan itu kita lihat dulu sebelum dan sesudah adanya pembangunan atau proyek. Jadi untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan tersebut. Jadi kita bisa bandingkan zona lingkungan di awal sebelum adanya proyek dan sesudah adanya proyek itu perubahannya ataupun dampaknya seperti apa terhadap lingkungan tersebut. Itu adalah zona lingkungan. Oke, untuk pertemuan ketujuh, kalian mengenai apa? Penilaian AMDAL sudah belajar mengenai penilaian AMDAL? Gimana untuk pertemuan ketujuhnya?
Sudah dilaksanakan atau belum untuk pertemuan ke-7 atau mungkin materinya digabungkan oleh Pak Tarmizi? Penilaian AMDAL udah atau belum? Kalian sudah dibagi berapa kelompok kemarin? Pembagian kelompoknya? Bagaimana? Kelompoknya sudah dibagi, ada berapa kelompok? Ada 7 Kalau kelompok. nggak salah Bu, Ya, ada 7 kelompok, satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 5 orang, Ibu. Kelompok 5 orang. Jadi saya lihat di GCR itu sudah ada tugas mengenai pelingkupan ya. Kalian sudah ada tugas apa saja mengenai pelingkupan? Benar? Benar mengenai pelingkupan? Benar, Bu. Terus untuk yang UTS-nya sudah presentasi dengan Pak Tarmizi? Sudah presentasi berarti UTS-nya. Sudah, Ibu. Kemarin sudah Bu, tapi kemarin tuh disuruhnya buat video gitu Bu, presentasi Bu, kan presentasi langsung sama bapaknya. Oh, oke. Terus untuk videonya di-upload di mana? YouTube? Iya Bu, dikirim lewat email Bapak Tarmizi. Oke, kalian sudah belajar mengenai 7 pertemuan dengan Pak Tarmizi. Oke, minggu ini kita belajar mengenai persetujuan teknis mengenai air limbah. Sebenarnya untuk AMDAL elektro ini air limbah kalian mempelajari air limbah ataupun tahu mengenai air limbah? Izin Bu, sudah tahu mungkin beberapa kakak juga Bu. Ya, mungkin kalau untuk yang pangan tadi, yang pangan siapa? Saya Bu. Ya, kalau yang pangan pasti mendengar ya, karena kan kalau untuk pembangunan pabrik sendiri atau pembangunan pabrik untuk industri pangan pasti itu akan menghasilkan air limbah ya pasti. Jadi mungkin untuk praktek pang itu pasti mengetahui mengenai air limbah. Kalau elektro sendiri bagaimana? Untuk yang anak elektro. Belum Bu. Oke, ini juga saya sebenarnya juga tidak tahu ya untuk elektro ini kenapa kok AMDAL-nya mengambil harus ada AMDAL ya. AMDAL-nya mungkin kalau elektro tidak sejauh ini ya. Kalau AMDAL ini harus ada persetujuan teknis mengenai air limbah. Mungkin ini untuk pengetahuan saja yang bagi yang elektro jika nanti menyusun dokumen AMDAL itu masih ada mengenai persetujuan teknis air limbah. Tapi mungkin untuk bukan bidang kalian ya untuk air limbah ini persetujuan teknis mengenai air limbah. Tapi kalau untuk yang pangan mungkin ini masih berkaitan
diperlukan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Oke, minggu ke-9 ini kita belajar mengenai persetujuan teknis mengenai air limbah. Jadi persetujuan teknis itu dalam AMDAL, dokumen AMDAL ini itu ada 4, yaitu ada persetujuan teknis mengenai air limbah, ada persetujuan teknis mengenai emisi udara, lalu ada persetujuan teknis mengenai limbah B3, dan yang terakhir itu ada persetujuan teknis mengenai dampak lalu lintas. Mungkin kita belajar di tiga persetujuan teknis, yaitu persetujuan teknis air limbah, persetujuan teknis emisi udara, dan persetujuan teknis mengenai limbah B3. Untuk persetujuan teknis ini itu dibutuhkan dalam penyusunan KA AMDAL, dalam penyusunan AMDAL. Nah, nanti dari bagian persetujuan teknis ini yang datanya yang akan dipakai untuk menyusun dokumen AMDAL. Nah, apa itu? Oke. Ya. Udah Bu, tadi PPT-nya nggak berubah Bu, ini udah berubah slide-nya. Oke. Jadi pengertian dari persetujuan teknis sendiri yaitu persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum kita menuju atau membuat AMDAL, kita membuat persetujuan teknis dulu untuk menyusunnya. Itu diperlukan persetujuan teknis ini itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tergantung lingkup dari usaha atau kegiatan yang akan kita buat AMDAL-nya. Nah, dalam persetujuan teknis itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada standar teknis. Itu ditetapkan, standar teknis itu yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu standar yang ditetapkan sebagai acuan atau usaha atau kegiatan untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Lalu ada juga surat kelayakan operasional atau SLO, itu surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha atau kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, KA AMDAL dan Pertek ini dilakukan bersama-sama. Penyusunannya dilakukan bersamaan. Nah, Pertek ini, persetujuan teknis atau disingkatnya Pertek ini, itu tidak bisa bersamaan dengan AMDAL karena data Pertek itu yang akan digunakan dalam penyusunan AMDAL. Jadi kalau Pertek itu penyusunannya itu dilakukan bersama dengan KA AMDAL. Kalian sudah belajar mengenai KA AMDAL sebelumnya. Nah, KA AMDAL ini dan Pertek ini saling berhubungan. Nah, setelah kita melakukan persetujuan teknis ini juga kita melakukan membuat itu atau mengajukan surat kelayakan operasional. Ini juga sebagai syarat untuk pembuatan AMDAL. Jadi syaratnya ada Pertek, lalu di dalam dokumen AMDAL sendiri itu ada Pertek, ada surat kelayakan operasional. Lalu nanti terbit izin lingkungan untuk membangun usaha yang akan kita dirikan. Nah,
Ini adalah usaha yang kegiatan yang wajib praktek atau wajib SLO, surat kelayakan operasional. Nah, usaha atau kegiatan yang wajib melakukan wajib praktek ataupun SLO, membuat praktek atau SLO, yaitu suatu kegiatan yang mempunyai pembuangan air limbah ke badan sungai. Jadi dia menghasilkan suatu usaha atau kegiatan yang mempunyai air limbah dan membuang air limbahnya ke badan air permukaan, contohnya ke sungai ataupun ke waduk ataupun ke danau. Nah, itu wajib membuat praktek ataupun SLO. Lalu suatu kegiatan usaha yang membuang air limbah ke formasi tertentu. Maksudnya pembuangan air limbah ke formasi tertentu itu contohnya ada industri ada tambang panas bumi ataupun minyak, itu dia menghasilkan air limbah. Nah, air limbahnya itu dapat diinjeksikan ke dalam perut bumi, diinjeksikan ke dalam perut bumi. Namun tidak semua jenis air limbah hasil dari tambang tersebut yang dapat diinjeksikan ke dalam perut bumi. Misalnya air limbah yang ada pencemarannya radioaktif, yang mengandung pencemar radioaktif, itu tidak boleh diinjeksikan ke dalam perut bumi. Lalu yang ketiga adalah kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke formasi tertentu. Misalnya pengolahan air limbah untuk pemanfaatan air limbah untuk menyiram tanaman dari kolam ikan. Misalnya kolam ikan itu langsung kita biasanya banyak kita gunakan untuk menyiram tanaman ataupun mencuci, itu tidak itu juga wajib praktek. Lalu ada pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, yaitu untuk mengisi aquifer. Nah, dalam tanah itu kan ada lapisan-lapisannya. Nah, yaitu dia menggunakan suatu industri atau kegiatan menggunakan air limbahnya untuk mengisi lapisan-lapisan dari tanah. Itu juga harus memerlukan praktek ataupun SLO. Lalu pembuangan air limbah ke laut itu juga perlu praktek dan LSO. Yang terakhir ada pembuangan emisi udara, itu wajib memiliki praktek dan SLO. Jadi kalau suatu kegiatan atau usaha yang menghasilkan air limbah dan melakukan pembuangan ataupun pemanfaatan air limbah, itu wajib melakukan praktek ataupun memiliki praktek ataupun SLO. Nah, untuk cara mendapatkan praktek atau SLO, yang pertama yaitu melakukan penapisan secara mandiri. Kemarin kalian sudah belajar mengenai penapisan. Kalian sudah belajar mengenai penapisan. Nah, melakukan penapisan secara mandiri. Nah, itu berdasarkan acuannya ada di PP nomor 22 nomor 1 di lampiran 1. Kalian jika ingin melakukan penapisan secara mandiri, kalian harus memakai acuan dari PP nomor 22, PP nomor 22 tahun 2001 pada lampiran 1. Nah, itu melingkupi untuk yang pertama yaitu ada meliputi kajian teknis. Kajian teknis itu ada di lampiran untuk air limbah, ada di lampiran 2.
ada di lampiran 2. Lalu itu mengacu pada lampiran 11 untuk emisi, karena kita masih air limbah ya, mengacu di lampiran 2. Lalu ada standar teknis itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ada baku mutu air limbah atau BMAL. Mungkin kalian yang elektro itu tidak mengerti ya mengenai baku mutu. Baku mutu itu apa? Ada yang tahu mengenai pengertian dari baku mutu itu apa? Yang dimaksud dengan baku mutu? Mungkin di elektro sendiri ada mengenai baku mutu apa gitu? Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak ada untuk di elektro. Oke, ya, mungkin kalau untuk baku mutu sendiri itu baku mutu itu ditetapkan oleh pemerintah. Ada untuk air limbah sendiri itu setiap jenis usaha atau kegiatan itu memiliki baku mutu air limbah itu tersendiri-sendiri. Itu sudah diatur dalam, saya lupa peraturannya nomor berapa ya mengenai baku mutu itu banyak. Nah, untuk baku mutu sendiri pengertiannya yaitu adalah batas atau kadar suatu pencemar yang ada di dalam air. Batas atau kadar suatu pencemar yang ada di dalam air. Yang diperbolehkan ada di dalam air. Itu yang dimaksud dengan baku mutu. Misalnya untuk baku mutu industri baku mutu air limbah untuk industri batik misalnya, itu ada kriterianya untuk total kromnya ataupun BOD ataupun COD itunya berapa, itu ada ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kalian yang elektro kurang mengerti mengenai baku mutu air limbah. Lalu ada baku mutu emisi. Nah, ini sudah ada peraturan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lalu ada juga mengenai standar harus ada standar teknologinya. Nah, mungkin standar teknologi untuk standar teknologi dalam air limbah, praktek air limbah ini mungkin adalah standar teknologi untuk pengolahan air limbahnya. Misalnya peralatan yang digunakan untuk atau dalam pengolahan air limbah itu harus seperti apa peralatannya. Mungkin kalau standar teknologi ini di elektro ada ya untuk standar-standar mungkin SNI kalau di Indonesia, SNI apa kalau di elektro. Ya, kalau standar teknologi mungkin di elektro sendiri ada standar-standar peralatannya itu seperti apa. Nah, ini mengacu untuk standar teknis ini mengacu pada lampiran 3 untuk air limbah dan lampiran 12 untuk emisi. Nah, kalian sendiri sudah pernah membuka PP nomor 22 belum? Ataupun sudah download, mungkin ada yang belum download mengenai PP nomor 22. Sudah pernah membukanya? Farel Arya Putra sudah pernah melihat ataupun membaca PP nomor 22? Sepertinya sudah, Ibu. Ya, sudah download ya berarti. Mungkin belum dibaca semuanya. Iya, mungkin. Oke. Jadi kalian semua itu mengacu di PP nomor 22 tahun 2001.
Nah, hasil penapisan secara mandiri itu wajib dilengkapi dengan kajian teknis. Tadi kajian teknisnya itu yang mengacu lampiran 2 untuk air limbah. Lalu juga wajib memenuhi standar teknis. Standar teknis itu yang terdiri dari baku mutu baku mutu air limbah yang memenuhi standar baku mutu air limbah dari pemerintah yang mengacu pada lampiran 3. Nah, dari hasil penapisan mandiri ini lalu diajukan permohonan untuk pembuatan persetujuan teknis. Nah, persetujuan teknis itu nanti syaratnya adalah standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah atau baku mutu emisi, lalu standar kompetensi sumber daya manusia dari kompetensi manusia sendiri, bagaimana, lalu sistem manajemen lingkungan dan waktu uji coba sistem pengolahan air limbah atau fasilitas injeksi atau uji coba instalasi pengendali injeksi. Itu syarat cara mendapatkan Pertek dan SLO. Nah, ini ada mekanisme penapisan mandiri untuk pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Misalnya ke sungai, langsung ke sungai, ataupun ke danau atau waduk. Dari usaha atau kegiatan tersebut, itu memiliki potensi apakah suatu kegiatan atau usaha itu memiliki potensi untuk pencemaran tinggi, yang mempunyai pencemaran tinggi. Jika dia mempunyai pencemaran tinggi, maka dia harus menyusun kajian teknisnya. Jika tidak, lalu ada tahapan berikutnya, yaitu ada standar teknologinya itu bagaimana. Dia menetapkan bagaimana kok dia tidak masuk sebagai pencemaran tinggi. Nah, jika standar teknologinya itu tidak memenuhi, kalau dia memenuhi, yaitu menyusun standar teknis, tidak memenuhi, air limbah itu dibuang kemana? Apakah di badan air permukaan? Jika di badan air permukaan, jika tidak di badan air permukaan, itu tidak diperlukan persetujuan teknis. Jadi tidak perlu membuat persetujuan teknis dengan ketentuan air limbah itu wajib masuk ke IPAL, itu harus diolah. Jadi air limbah yang dihasilkan itu harus diolah terlebih dahulu. Lalu penanggung jawab kegiatan atau usaha itu wajib memasukkan pengelolaan air limbahnya ke dalam dokumen lingkungan. Nah, ini apabila air limbahnya itu tidak dibuang ke badan air permukaan, itu tidak diperlukan persetujuan teknis dengan ketentuannya. Ya, ini ketentuannya. Jika di air limbahnya itu dibuang ke badan air permukaan, itu beban pencemarnya itu ada berapa di dalam air limbah tersebut. Nah, jika beban pencemarnya melampaui batas, itu baku mutunya berapa? Baku mutu air yang digunakan itu apa? Nah, itu sama juga dengan yang tidak memiliki yang dibuang ke air permukaan memiliki pencemar, itu baku mutunya dia bisa mengatakan dia tidak mencemari, airnya tidak tercemar, itu baku mutu yang dipakai itu apa. Lalu jika ia lalu menyusun kajian alternatif kompensasi, dan yang tidak adalah parameter baku mutunya yang terlampau itu apa. Itu menyusun kajian teknis dengan menggunakan baku mutu air limbah. Ini adalah mekanisme penapisan dari
pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Cara-caranya, tahapannya adalah sebagai berikut. Jika dibuang, air limbahnya dibuang ke badan air atau air permukaan untuk dalam penyusunan pertek. Lalu ada mekanisme penapisan mandiri dalam pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah. Yang pertama itu kita melihat apakah suatu kegiatan atau usaha itu dia menghasilkan air limbah yang infeksius. Jika air limbahnya infeksius itu pada proses apa akan dimanfaatkan pada proses apa? Proses utama. Kalau dia proses utama berarti dia tidak diperlukan persetujuan teknis pengelolaan integrasi dalam dokumen lingkungan. Jika tidak di proses utama, itu apakah di proses penunjang ataupun untuk proses produk samping. Jika iya, tidak diperlukan persetujuan teknis pengelolaan integrasi dalam dokumen lingkungan. Jika digunakan untuk menambah nutrisi tanah atau budidaya, maka untuk penyiraman dan pencucian maka dilakukan penyusunan standar teknis atau susunan kajian teknis. Jadi suatu kegiatan usaha tersebut kita analisis air limbahnya dulu. Apakah air limbah yang dihasilkan itu infeksius atau tidak? Dan mau dimanfaatkan untuk apa? Jika untuk proses utama, proses penunjang ataupun proses samping, produk samping itu jika digunakan untuk itu maka tidak diperlukan persetujuan teknisnya. Namun apabila air limbahnya itu digunakan untuk menambah nutrisi tanah atau budidaya, maka untuk penyiraman atau pencucian juga itu maka dibutuhkan persetujuan pembuatan kajian teknis atau persetujuan teknis. Lalu ada mekanisme penapisan mandiri pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Misalnya usaha atau kegiatan itu menghasilkan air limbah digunakan untuk proses di recycle, air limbahnya itu di recycle, dikembalikan untuk misalnya untuk pencucian alat ataupun sebagai airnya itu digunakan untuk bahan baku apa dalam proses produksinya itu tidak memerlukan persetujuan teknis. Sedangkan apabila suatu air limbah itu digunakan untuk menahan intrusi air laut, untuk imbuhan air tanah ataupun injeksi, atau diresapkan di dalam tanah itu memerlukan susunan kajian teknis atau membutuhkan persetujuan teknis. Ini bisa kalian nanti lihat sendiri mekanisme untuk penapisan mandiri jika kalian akan menyusun pertek mengenai air limbah. Lalu ini ada mekanisme penapisan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. Suatu usaha atau kegiatan tidak ada dalam daftar usaha dengan standar teknis. Nah, nanti daftar usaha ini kalian bisa lihat di PP nomor 22. Nah, sekarang nanti kalian bisa melihat sendiri mekanisme penapisan mandiri untuk pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut itu seperti apa mekanismenya. Jika
jika karakteristik limbah itu mengandung parameter toksik, itu bagaimana, apakah dia memerlukan kajian teknis ataupun dia digunakan apabila laut daya bilasnya itu laut rendah, itu gimana jika mendapatkan air limbah dari usaha atau kegiatan, itu bagaimana, apakah dia apakah dia perlu memerlukan kajian teknis atau praktek, pembuatan praktek. Nanti kalian bisa melihat dari alurnya ini. Lalu ada kajian teknis pembuangan atau pemanfaatan dari air limbah. Nah, kajian pembuangan atau pemanfaatan air limbah itu terdapat pada lampiran 2. Nah, tadi ada kajian teknis dalam penyusunan mekanisme penampisan. Tadi ada yang perlu membuat kajian teknis, ada yang memerlukan pembuatan standar teknis. Nah, untuk kajian teknis sendiri itu diatur dalam pada lampiran 2, yaitu yang isinya mengenai deskripsi usaha, deskripsi kegiatan usaha yang akan dibangun. Lalu zona lingkungan hidup awal di lokasi tersebut, lokasi pendirian bangunan tersebut itu seperti apa, zona lingkungan hidup awalnya. Lalu ada perkiraan dampaknya seperti apa. Lalu ada rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan air limbah atau unit injeksi yang akan direncanakan itu seperti apa. Mungkin harus ada IPAL instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu dengan teknologinya itu seperti apa. Nah, itu perlu dirancang di dalam kajian teknis. Lalu ada rencana pemantauan lingkungan. Dalam standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah itu ada 5 kegiatan. Yang pertama ada 5 aspek yang perlu dipenuhi. Yang pertama ada deskripsi kegiatan usaha, lalu zona lingkungan hidup awal, perkiraan dampak yang akan ditimbulkan, lalu ada rencana pengelolaan lingkungannya itu seperti apa, pengolahan air limbahnya akan seperti apa. Lalu yang kelima ada rencana pemantauan lingkungan. Rencana pemantauan lingkungannya itu seperti apa. Lalu ada dalam standar teknis juga itu ada internalisasi biaya lingkungannya. Nah, sedangkan untuk standar teknis itu ada pada lampiran 3 PP nomor 22 itu memuat mengenai deskripsi kegiatan usaha, lalu rujukan baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri. Jadi usahanya seperti apa, baku mutu air limbahnya itu merujuk pada peraturan Menteri nomor berapa. Misalnya mau mendirikan usaha pangan, pembuatan pabrik mie, pabrik biskuit ataupun pabrik tahu, misalnya mendirikan pabrik tahu. Nah, air limbah yang dihasilkan itu karakteristiknya itu seperti apa nanti, karakteristiknya seperti apa, atau untuk industri tahu sendiri itu ada baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Menteri, saya lupa nomor PP yang mengatur baku mutu air limbah itu nomor berapa, itu ada di situ untuk industri tahu. Nah, kalian mencari rujukannya tergantung dari industri atau kegiatan yang akan didirikan. Lalu rencana pengelolaan lingkungannya, termasuk sistem pengolahan air limbahnya seperti apa. Lalu ada rencana pemantauan lingkungannya.
Nah, untuk standar teknis itu ada 4 aspek yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau untuk kajian teknis tadi itu ada 5 aspek. Nah, untuk standar teknis juga ada internalisasi biaya lingkungannya. Nah, apa itu internalisasi biaya lingkungan? Itu mengenai biaya, persentase biaya, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk pengendalian pencemaran air, yang meliputi biaya pembangunan untuk pengolahan air limbah, lalu biaya operasinya, biaya pemeliharaan, tanggap darurat mengenai pengembangan teknologi, lalu pengembangan SDM. Itu ada internalisasi biaya lingkungannya mengenai air limbahnya, tentang air limbahnya. Nah, lalu untuk sistem manajemen lingkungan. Sistem untuk sistem manajemen lingkungan ini, kalian penyusunannya itu pasti berkaitan dengan plan du PDCA, plan du check up. Nah, untuk penyusunan SML sendiri itu ada pada lampiran 4 menurut PP nomor 22 tahun 2021. Nah, untuk plan itu merencanakan bagian perencanaan, lalu untuk do itu bagaimana melakukan pelaksanaan dari perencanaan yang telah kita buat. Lalu ada cek, itu pemantauan, melakukan pengecekan atau pemantauan, mengukur evaluasi dari kinerja lingkungan. Lalu ada action atau tindakan, itu mengambil tindakan secara berkala untuk mengatasi ketidaksesuaian. Nah, dalam sistem manajemen lingkungan ataupun AMDAL itu selalu berkaitan atau mengacu pada PDCA ini, Plan Do Check Act. Lalu ada penyampaian kajian teknis atau pemenuhan standar teknis. Nah, untuk penyampaian kajian teknis dan pemenuhan standar teknis ini itu diajukan kepada Menteri, Gubernur, ataupun Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Jadi tergantung lingkup dari kegiatan atau usaha yang akan didirikan, itu skalanya bagaimana. Kalau skalanya mungkin kalau elektro itu membangun amdalnya adalah mengenai pembangunan PLTA ataupun pembangunan panel surya, pembangunan pembangkit listrik tenaga panel surya, itu pengajuannya pasti dalam skala besar, jadi pasti ke pusat ya, ke menteri, tapi pasti juga melalui gubernur ataupun bupati yang ada dalam suatu yang daerahnya akan dibangun suatu PLTA tersebut. Itu harus mengajukan perizinannya ke daerah tersebut dulu, baru sampai ke atas, ke menteri. Lalu kegiatan wajib AMDAL itu dilajukan bersamaan dengan persetujuan lingkungan atau sebelum mengajukan permohonan persetujuan pertek tadi, persetujuan lingkungan. Lalu untuk kegiatan wajib UKL UPL itu mengajukan permohonan atau persetujuan teknis sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Itu
Kegiatan yang wajib UPL itu wajib melakukan mengajukan permohonan pertek sebelum mengajukan persetujuan lingkungan. Nah, ini untuk mekanisme persetujuan pemeriksaan dan untuk mekanisme pemeriksaan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri atau lihat sendiri mekanismenya bagaimana, alur-alurnya, tahapan, yaitu bagaimana untuk melakukan persetujuan teknis atau pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, kewajiban perusahaan untuk jika suatu perusahaan itu akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan air limbah atau pemanfaatan air limbah, itu wajib melakukan perubahan meliputi. Jadi suatu kegiatan atau usaha itu sebelumnya itu sudah ada pemanfaatan atau pembuangan air limbahnya. Namun dia ingin berubah mekanismenya, cara pengolahan, mungkin dari cara pengolahan air limbahnya ataupun pemanfaatan dari air limbahnya itu digunakan untuk apa? Ya, itu wajib melakukan perubahan persetujuan teknis. Nah, itu meliputi apa saja? Meliputi apa saja yang perlu diubah, yaitu pertama adalah perubahan desain atau teknologi instalasi pengolahan air limbah, itu wajib melakukan persetujuan teknis. Apabila melakukan perubahan desain atau teknologi instalasi air limbah, itu wajib melakukan perubahan persetujuan teknis. Yang kedua yaitu pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Misalnya nambah instalasi pengolahan air limbahnya, itu juga wajib melakukan perubahan persetujuan teknisnya. Lalu yang ketiga itu ada perubahan mengenai pengelolaan air limbahnya, itu juga wajib melakukan perubahan persetujuan. Nah, perubahan persetujuan teknis itu harus dilengkapi dengan kajian teknis apabila perubahan teknis kegiatan itu mengubah luas sebaran dampaknya lebih luas dari yang sebelumnya, itu wajib melengkapi kajian teknisnya. Lalu apabila teknis dari kegiatan itu tidak mengubah luas sebaran dampak, itu hanya diperlukan pembuatan dokumen pemenuhan standar teknis. Nah, ini untuk surat kelayakan operasional. Untuk mendapatkan surat kelayakan operasional itu laporannya harus dilengkapi dengan izin usaha, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, hasil pemantauan air limbah dan emisi, lalu ada dokumen kontrol jaminan untuk kualitas air limbah ataupun emisinya. Jadi persetujuan teknis yang kita buat sebelumnya itu digunakan untuk surat kelayakan operasional, lalu untuk menyusun ANDAL. Nah, ini untuk laporan surat kelayakan operasional itu meliputi bagian-bagian ini. Lalu tugas instansi penerbit SLO itu melakukan verifikasi. Lalu gubernur atau
Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu tujuan verifikasinya memastikan kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah atau memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan air limbahnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diverifikasi pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Nah, ini mungkin sudah masuk ke dalam teknis sekali ya. Untuk teknik elektro mungkin ini kalian digunakan saja untuk pengetahuan. Jadi mungkin kalian tidak paham ya apa yang mengenai ini, apa yang dibicarakan. Ini kalian bisa mencari-cari sendiri, mungkin nanti bermanfaat saat kalian menyusun dokumen AMDAL. Mungkin bagian tupoksi kalian memang bukan bagian pembuangan air limbah ini, tentang air limbah ini. Jadi mungkin yang awal-awal kalian bisa gunakan. Lalu desain sistem, ada hal yang perlu diverifikasi itu mengenai desain sistemnya, instalasi pengolahan air limbah. Lalu untuk kapasitas instalasi pengolahan air limbahnya itu seberapa, alat ukur debit, alat ukur yang setara pada titik pentaatan, lalu titik penaatannya, titik pembuangan, dan titik koordinatnya, titik pemantauannya pada badan air itu bagaimana. Ini hal-hal yang perlu diverifikasi dari SLO tadi. Lalu hal-hal untuk pembuangan atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu, yaitu ada alat monitoring debit injeksi, ada alat monitoring tekanan injeksi, lalu ada pompa injeksi, ada fasilitas pengolahan air limbah, fasilitasnya itu apa saja, lalu fasilitas kepala sumur injeksi dan sumur pantau. Ini untuk kegiatan pemanfaat air limbah atau untuk aplikasi ke tanah, yaitu desain pengolahan, instalasi pengolahan air limbahnya seperti apa, kapasitas instalasi pengolahan air limbahnya, lalu ada alat ukur debitnya, penaatannya seperti apa, lokasi pemanfaatannya, dan lalu ada titik pemantauan pada tanah dan air. Hal-hal yang perlu diverifikasi. Nah, ini untuk sarana dan prasarana pengolahan air limbah itu dapat dilakukan evaluasi sistem pengolahan air limbah sesuai dengan standar operasional, lalu perbandingan hasil uji air limbah paling lama 2 bulan terakhir dengan nilai baku mutu air limbah yang sesuai dengan peraturan. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana. Nah, ini untuk proses mekanisme atau proses SLO sendiri, bagaimana prosesnya di saat kita pengajuannya, bagaimana. Ini adalah proses SLO-nya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, mungkin segitu untuk materi hari ini mengenai praktek air limbah. Mungkin kalian tidak terlalu mengerti ya. Kalau untuk yang untuk pangan bagaimana? Kamu paham nggak mengenai air limbah? Untuk pengolahannya kamu masih juga tidak mengerti ya untuk pengolahan air limbah. Kamu belajar mengenai, kalau untuk yang pangan, memang air limbahnya yang kamu mengerti sampai mana?
Kalau untuk sekarang kan karena ini ya Bu ya, kita ngambil mata kuliah sanitasi pengolahan pangan itu di semester 7. Jadi hingga saat ini masih ke ini Bu, baku mutu air limbah, terus pengolahan air limbah secara primer dan tersier, gitu-gitu Bu. Oke. Ya, kalian mempelajari mengenai pengolahan air limbah ya, tapi untuk kegiatan itu industri yang pangan saja. Iya Bu, ke industri pangan aja Bu. Oke, kalau berarti yang pangan itu mengetahui mengenai pengolahan air limbah. Kalau dari elektro sendiri, mungkin elektro tidak ada air limbahnya ya, kegiatan atau itu yang dihasilkan, kegiatan atau usaha yang dihasilkan itu tidak memiliki air limbah. Kalau elektro sendiri apa? Digunakan untuk apa amdalnya? Amdal, penyusunan amdal ini mungkin. Jenis usaha atau kegiatannya. Mana? Untuk elektro. Mungkin izin menjawab Bu ya. Ya. Kalau di elektro sendiri digunakan untuk nantinya dalam pembangunan pembangkit listrik mungkin Bu. Pembangkit listrik ya, untuk Ya. izinnya pembangkit listrik. Mungkin kalau itu dampaknya, kalau lingkupnya, kalau amdal elektro itu berarti hanya dampak dari ruang lingkungannya yang perlu kalian pahami ya, ruang lingkungan dampaknya akibat adanya pembangunan PLTA, pembangkit listrik itu seperti dampak. Mungkin untuk air limbahnya tidak ada, karena ini materi hari ini adalah praktek mengenai air limbah. Kalau untuk pembangkit tidak ya air limbahnya. Mungkin kalau dari PLTA ada nggak hasil PLTA pembangkit listrik tenaga air, hasil dari penggunaan PLTA apa? Airnya. Ada air limbahnya nggak? Ada air limbah yang dihasilkan dari PLTA nggak? Kayaknya tidak ada sih Bu. Tidak ada ya, berarti kalau untuk air limbah mungkin tidak ada. Kalau mungkin ada kalau emisi udara mungkin dari peralatan atau mesin-mesin yang digunakan untuk pembangkit listrik, mungkin itu nanti ada berkaitan, masih nyambung untuk elektro mengenai emisi udaranya. Nah, untuk yang kali ini praktek mengenai air limbah, mungkin kalian bisa sebagai pengetahuan saja. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau biasanya sampai jam berapa kita? Dari jam 10 sampai jam berapa? Perkuliahannya. Halo? Kalian kuliah sampai jam berapa? Ya. Biasanya sama Pak Tarbis itu sampai jam 12. Kalau sesuai jadwal jam berapa sampai jam berapa? Dari 9.20 sampai jam 12, Bu. Oke, jam 12. Oke. Lalu ada yang ingin ditanyakan mengenai praktek ini mungkin? Tidak paham ya kalian yang elektro. Oke, silakan Arya. Oh iya Bu, saya mau nanya mengenai baku mutu air limbah Bu. Ya. Kalau baku mutu air limbah itu kan diatur juga di Permen LHK nomor ini ya Bu ya, nomor 5 tahun 2014. Tapi saya juga menemukan baku mutu air limbah itu di peraturan gubernur Bu. Nah, kalau misalnya ada izin, kalau misalnya melakukan usaha di Lampung ini, kita mengacu kemana ya Bu? Apakah ke Permen LHK ataupun ke Pergub Bu? Kalau untuk di suatu daerah itu pertama ke Pergub dulu, peraturan gubernur di daerah
pergub ataupun perda ya, biasanya pergub ataupun perda yang ada di daerah tersebut. Baku mutu usaha usaha apa yang akan didirikan itu mengacu ke perda dahulu. Jadi biasanya baku mutu yang ditetapkan oleh perda itu lebih perda ataupun pergub itu lebih kecil, maksudnya lebih ketat dibandingkan daripada baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau otomatis kalau sudah masuk ke baku mutu air limbah, sudah masuk ke dalam pergub ataupun perda itu otomatis juga sudah memenuhi kriteria di peraturan pemerintah ataupun peraturan Permen LHK. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau kata Pak Tarmizi untuk tugasnya apa? Ada tugas lanjutan nggak? Kemarin apa UTS-nya kan membuat apa tadi? AMDAL ya? Oke, mungkin kalian bisa, nanti untuk tugasnya bisa kalian cari contoh dari pertek mengenai air limbah ya. Dan mungkin siapa tahu kalian mencari contoh-contohnya dari pertek air limbah, nanti kalian bisa mengetahui bagaimana pertek air limbah itu dan apa fungsi pertek air limbah. Jadi kalian silakan cari contoh mengenai pertek air limbah dalam bidang kalian ataupun industri atau kegiatan usaha atau kegiatan apapun. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalian ini semester berapa? Atau campuran? Campur Bu. Untuk yang teknik semester? Saya semester 7 Bu. Ya, semester 7. Kalau yang dari elektro? Untuk elektro banyak Tadi, semester 5, Bu. Gimana? Untuk elektro kebanyakan semester 5, Bu. Semester 5. Semester 5 dan semester berapa? Gimana? Semester 5 dan semester? Ada yang semester berapa lagi? Semester 7. Semester 7. Ada yang semester 7 juga di elektro yang mengambil ini? Ada, Bu. Oke, berarti semester 5 dan semester 7. Dan semester akhir ya berarti. Dan semester akhir-akhir. Oke, mari kita lihat absen. Ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Oke, ada Zarfan. Hadir Ibu. Oke. Natasha Adelia. Hadir, Bu. Mana orangnya? Natasha. Hadir, Bu. Embara Dava Pratama. Embara Dava Pratama ada? Tidak ada. Rizky Rahmatullah, Muhammad Rizky Rahmatullah. Muhammad Rizky Ahmad Rahmatullah ada? Hadir, Bu. Oke. Nabil Mubarokah Zain. Hadir Bu. Ismi Aziza.
Hadir, Ibu. Lalu Muhammad Ihsanuddin. Hadir, Ibu. Arya Dwi Toriza. Hadir, Ibu. Elisha Oktarini. Elisha. Oke. Ada yang belum absen, yang tidak bisa absen tadi, yang belum dipanggil. Embara ada nggak? Oke, berarti yang tidak ada 3 orang ya. Nah. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Izin Bu, Bara hadir Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Oke, cukup. Lalu yang lainnya, kalian jangan lupa ya tugasnya untuk mencari pertek mengenai air limbah. Akan kalian baca-baca terlebih dahulu, mungkin minggu depan kita diskusikan mengenai pertek air limbahnya. Oke. Oke, cukup. Nggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai tugas tadi, pertek air limbah itu individu atau kelompok, ya? Individu saja ya. Biar kalian semua belajar mengenai pertek air limbah meskipun kalian tidak mendapatkan itu ya. Belajar sedikit-sedikit mengenai pertek air limbah. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang tanya lagi? Cukup. Cukup? Ya, silakan on cam dulu, kita screenshot. Kita screenshot dulu. Oke, terima kasih semuanya. Kalau sudah saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, silakan gunakan untuk mencari tugasnya, yaitu pertek mengenai air limbah. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.